Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Sebelum mulai pelajaran kita, bagaimana kabar-kabar anak ibu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Dan untuk hari ini, siapa yang tidak hadir mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, jadi eh sebelum kita memulai pembelajaran, berarti ini kita langsung ke inti pembelajaran kita saja. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Untuk materi sebelumnya, ada yang masih ingat tentang apa? Oke, yaitu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Oke, jadi untuk materi kita selanjutnya adalah, oke, tunggu sebentar. Oke, yaitu mengidentifikasi, menghitung, dan menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Ya, sambungan dari materi kita yang sebelumnya. Oke, jadi eh, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, peserta didik mampu mengidentifikasi data dari fenomena sehari-hari. Kedua, menghitung dan mengolah data sederhana. Ketiga, menyusun data dalam bentuk tabel dan kemudian menyajikan data dalam bentuk visual dengan pendekatan berpikir komputasional. Kemudian, tujuan pembelajarannya adalah satu, menentukan jenis data yang relevan dari suatu masalah. Kemudian, menggunakan dekomposisi, pola abstraksi, dan algoritma. Kemudian, menghitung data untuk memperoleh informasi. Dan empat, menyusun data ke dalam tabel dan menyajikan data dengan grafik atau diagram. Jadi, untuk hari ini kita untuk pencapaian data atau menyajikan datanya, Ibu uh, buat dalam bentuk grafik saja ya. Oke, jadi lanjut ke teori. Ada yang tahu apa itu data? Ada? Oke, data adalah sekumpulan fakta atau informasi mentah. Jadi contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa mendapatkan data. Terserah, contoh ini baik dari tinggi badan siswa, hobi, makanan favorit, dan jumlah keluarga atau jumlah saudara. Ini pengertian dari data. Selanjutnya, apa itu pendekatan berpikir komputasional? Dan terbagi menjadi 4. Pertama, dekomposisi atau memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil. Kemudian, pengenalan pola. Jadi, menemukan kesamaan pada data. Ketiga, abstraksi. Memilih informasi penting. Dan algoritma, membuat langkah sistematis. Jadi, kemudian ini dia contoh-contoh tabel. Ini di sini ibu ambil contohnya adalah hobi siswa di kelas. Jadi di kelas kita bisa mengumpulkan data berapa banyak hobi-hobinya. Contoh,
Berapa banyak orang yang siswa yang di kelas kita ini yang hobi bermain sepak bola. Kemudian berapa banyak di kelas kita ini yang hobi main tenis meja, atau yang berapa banyak di kelas kita ini yang hobinya menyanyi. Jadi kita kelompokkan berdasarkan hobinya. Kemudian untuk menyusun grafiknya tadi, eh, setelah kita menyusunnya dalam grafik, kita bisa tahu di kelas ini lebih dominan kemana hobi eh, peserta didiknya. Oke, nanti Ibu ajarkan cara membuatnya. Ini contohnya. Ini adalah contoh tabelnya. Nanti tabelnya kita dalam bentuk ini hobi, apa aja hobinya. Di sini ada membaca, olahraga, musik. Nah, kemudian jumlahnya. Contoh ini ya. Contoh ada 10, ada 12, dan ada 8. Kemudian penyajian datanya bagaimana? Ini dia. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tadi kita sudah um, dengan contoh yang di sini adalah tabel ya. Ini tabel. Jadi di dalam tabel ini kita bisa membuat diagram batang atau diagram lingkaran. Dan yang contoh di bawah ini adalah diagram batang. Nah, jadi diagram batang ini di sini terlihat ya kan? Terlihat lebih dominan kemana hobi-hobi peserta didik atau anak kelas 7A yang Ibu ampu sekarang ini. Nah, nih, lebih olahraga sebanyak 12 orang. Kemudian membaca ada 10 orang dan yang musik ada 8 orang. Jadi, di mana kita di dalam, kalau di dalam termasuk codingnya kita menggunakan, bisa menggunakan Microsoft Excel atau Pictoblock juga bisa, atau ada namanya aplikasi Python. Uh, Lebih banyak lagi aplikasi yang lainnya. Tapi untuk hari ini Ibu akan memberikan uh, dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi untuk menggunakan Microsoft Excel, dan kita juga bisa membuatnya secara langsung ya, bukan menggunakan laptop. Tapi nanti ada tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Kalian cukup menulis data dengan menggunakan kertas dan pena, kemudian kalian warna-warnai. Nah, ini contohnya. Nah, oke. Ini contohnya diagram batang. Jadi diagram batang ini Ibu ambil contoh data game online yang dimainkan siswa kelas 5 SD Nusa Bangsa. Jadi di sini, nah untuk membuat diagram batang ini, kalau membuat tabel kalian sudah paham kan? Membuat tabel kita hanya mengumpulkan apa hobi-hobi yang ada di dalam kelas ini, atau kalian sendiri yang menciptakan hobinya. Kalian kalian perkirakan ada berapa. Contoh ada tiga. Nanti uh, kalian cari data yang ketiga itu dan banyak yang mana. Dan contoh yang ini ada ada 4 warna, dia berarti ada 4 jenis gamenya ya. Dan warna apa nih? Ini warna warna apa nih? Warna pink ya, atau peach. Oke. Di sini ada Free Fire, itu warna kuning Mobile Legends, dan warna hijau PUBG, dan coklat ini lainnya. Nah, jadi kita bisa membuat contoh. Kan dalam satu kelas ini kita banyak ya mempunyai hobi atau makanan kesukaan atau apa. Di sini kalau kita tidak ingin mencantumkan semua di dalam data atau dalam tabelnya, kita membuat nih lainnya saja. Nah, jadi dia masuk ke tabel-tabel yang lainnya. Kemudian ini untuk Free Fire. Ada ini nih.
Nah, di dia untuk kelas 5A, 5B, kelas 5C, dan kelas 5D. Nah, untuk yang warna peach, untuk FF, permainan FF ini paling diminati oleh kelas 5C. Nih, terlihat dari diagram batangnya sampai ke angka 18. Oke. Kemudian untuk Mobile Legends. Mobile Legends atau ML itu lebih berminat kelas 5D. Di sini nampak nih warna kuningnya. Jadi untuk apa itu kita memberikan warna supaya kita tahu diagram batangnya itu kemana arahnya untuk yang tingginya. Nah, jadi kemudian untuk PUBG ini ada di kelas ya mohon maaf, ada di kelas 5B. Nah, ada di kelas 5B. Di sini lebih minat. Dan yang lainnya ini lebih banyak untuk ke kelas 5A. Nih, untuk di kelas 5A. Oke, jadi ini untuk aktivitas belajar kita. Jadi nanti dari sini kita bisa menyimpulkan. Nah, menyimpulkan apa data yang kita dapat. Jadi contoh untuk di sini yang untuk pertama saja. Nah, nih. Jadi kita buatlah di sini eh, hobi siswa. Ya, contoh hobi siswa di kelas 8. Contohnya ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yaitu untuk di kelas 8 siswa lebih banyak berminat untuk mengikuti berminat atau lebih banyak yang mempunyai hobi berolahraga. Hal ini tertera karena mencapai 12 orang yang memiliki hobi olahraga. Kemudian untuk hobi yang terkecil adalah musik. Nah, hobi yang terkecil adalah hobi musik. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya minat hanya 8 anak. Nah, jadi di situ kita bisa memberikan kesimpulannya. Dan cukup diagram batang ini kita bisa membuat sendiri ya. Nanti ada Ibu buat tugas untuk kalian. Oke, ini dia. Eh, jadi bagaimana untuk penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke, oke. Untuk karena tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan memberikan aktivitas belajar kita pada hari ini. Jadi nanti ada em, cari dulu.
Jadi untuk tugas kalian adalah Ibu akan membagikan kalian kelompok. Hmm, Ini jumlah kita semuanya ada 20. Ibu ingin membagikan kelompok. Kalian 5 orang itu ada 5 kelompok. Nanti terserah. Nah, di sini dia lembar kerja yang ingin. Nanti Ibu share lembar kerjanya. Kemudian kalian buat kelompok berkelompok sebanyak 5 orang. Ibu hanya minta 4 kelompok saja. Dan ini kalian pilih. Nah, di sini ada kegiatan satu. Kalian identifikasi. Nah, identifikasi apa tadi? Nah, jadi pilihlah, Mas. Salah satu, salah, pilihlah salah satu dan tulislah data. Misalnya favorit, hobi, cita-cita, makanan dari teman sekelasmu. Oh, ini untuk kita mengidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi kan. Kemudian kalian tulis nama-nama temannya, kalian cari datanya ada berapa, kemudian menghitung data. Jadi kalian hitung ini tadi kan mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data. Oke. Kemudian kalian menghitung ini, hitung ada berapa siswa yang memiliki entah hobi tadi atau makanan favorit. Contoh, makanan bakso ada berapa orang. Oke, kalian hitung jumlahnya dan kalian susun datanya itu dalam bentuk apa tadi? Tabel. Oke, dalam bentuk tabel. Ini dia, kalian menghitung dalam bentuk tabel. Hobi ini Ibu contohkan, hobi jumlahnya ada berapa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian sajikan yaitu dengan membuat diagram batang. Batang saja ya. Enggak malah pakai diagram lingkaran. Untuk tugas yang pertama berdasarkan tabel yang kalian buat. Oke. Eh dibuat manual. Ini ya, atau menggunakan aplikasi ini tidak. Kita hanya membuat manual. Dibuat di kertas manual, kertas HVS saja, ya. Kemudian refleksi, tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Contoh di sini, hobi terbanyak di kelas apa saja dan manfaat penyajian data dengan diagram yang dibandingkan dengan hanya tabel. Nah, ini kan maksudnya adalah pertama, hobi terbanyak. Tadi kan sudah ada Ibu jelaskan bagaimana cara membuat kesimpulannya. Dan kemudian apa manfaat menjadikan data dengan diagram dibandingkan hanya dengan tabel. Apa kelebihannya? Tabel tadi ada. Tabel kita sudah tahu kita dan yang kedua diagramnya kita menggunakan diagram batang. Apa perbedaan dan manfaat atau keunggulan dari kita menggunakan diagram batang tersebut? Oke, jadi bagaimana untuk tugas? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tugas ini diharapkan untuk minggu depan langsung dikumpulkan. Oke, jadi eh, untuk pembelajaran kita hari ini sekian sampai di sini. Dan untuk anak-anak ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, eh, jangan lupa kerjakan tugas dan kemudian untuk pembelajaran berikutnya, Ibu harapkan kalian sudah membaca dulu atau mencari tahu bagaimana untuk pembelajaran nantinya, untuk pembelajaran kita berikutnya.
Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.